Jantung itu emang harus berdebar sih ya, tapi gimana sih kalau berdebarnya nggak normal? Biasanya jantung berdebar normal itu sekitar 60 sampai 100 kali dalam semenit. Bisa hitung sendiri ya pakai stopwatch atau pakai jam tangan pintar seperti ini nih, atau seperti ini. Nah, sekarang banyak yang merasa jantung berdebar saat bangun tidur atau saat mau tidur. Kira-kira apa sih penyebabnya? Oke, jadi seringkali pada saat bangun tidur itu jantung terasa berdetak dengan sangat kencang. Ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin faktor perubahan posisi ya. Biasanya kalau teman-teman pernah dengar yang namanya hipotensi ortostatik. Nah, itu adalah hal yang disebabkan oleh perubahan posisi secara mendadak. Misalkan pada saat posisi tidur atau posisi horizontal, kemudian teman-teman bangun nih dengan posisi duduk atau langsung berdiri. Nah, itu ada perubahan tekanan darah. Pada saat terjadi perubahan tekanan darah atau perubahan perfusi dari tekanan darah tadi, biasanya jantung akan memompa lebih kencang untuk menormalkan kembali tekanan darah yang berbeda tadi. Itu bertujuan untuk menstabilkan tekanan darah. Kemudian bisa juga diakibatkan karena dehidrasi. Nah, pada saat tidur, kita kan untuk sekian jam tidak ada konsumsi cairan ya, atau sebelum tidur juga tidak mengkonsumsi cairan secara cukup. Nah, kondisi dehidrasi tadi akan menyebabkan jantung memompa lebih cepat untuk memastikan perfusi jaringan dengan baik sehingga tubuh tidak kekurangan cairan. Nah, kemudian bisa juga nih karena faktor hormon stres yang dilepaskan pada saat pagi hari tadi, seperti hormon adrenalin atau kortisol yang dikeluarkan pada saat bangun tidur. Nah, peningkatan hormon tersebut bisa memacu tekanan darah lebih kencang dengan cara jantung berdetak lebih kencang daripada biasanya. Kemudian bisa juga karena faktor hipoglikemik, karena pada saat tidur sama ya seperti tidak konsumsi air putih tadi, pada saat tidur kita kan tidak ada konsumsi makanan nih, itu bisa menyebabkan kondisi hipoglikemi. Hipoglikemi itu adalah kondisi di mana tubuh kekurangan gula sehingga biasanya tubuh itu cenderung menjadi lemas dan gemetar. Nah, pada saat kondisi kekurangan gula tadilah jantung berusaha memompa lebih kencang agar nutrisi bisa dialirkan lebih banyak ke bagian-bagian tubuh lainnya seperti jaringan atau sel-sel yang membutuhkan metabolisme. Nah, kemudian bisa juga karena faktor sleep apnea. Pernah dengar nggak? Pada saat kita tidur itu ada sepersekian detik mungkin kita tidak menghirup oksigen atau tidak bernafas. Itu namanya sleep apnea. Untuk persekian detik. Namun pada saat tubuh mengalami kekurangan oksigen itulah jantung akan mengkompensasi dengan cara berdetak lebih kencang supaya aliran oksigen yang sempat terhenti atau sempat berkurang tadi bisa tercukupi dan perfusi jaringan bisa berlangsung dengan baik. Nah, kemudian bisa juga karena memang sudah ada permasalahan jantung sebelumnya. Misalkan aritmia yang memang sering terjadi pada beberapa orang, atau ada juga kondisi seperti atrial fibrilasi yang memungkinkan denyut jantung memang tidak stabil. Nah, untuk mengetahui apakah penyebab secara pasti, itu nanti jika seringkali berlangsung tidak normal harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Apa saja ciri-ciri jantung bermasalah yang perlu kamu waspadai? Nah, jadi kita harus memperhatikan tanda-tanda bahwa kita sedang mengalami permasalahan di jantung. Yang paling sering terjadi adalah nyeri dada. Nah, nyeri dada yang khas di daerah jantung itu seperti apa sih? Nyeri dada yang terjadi di daerah sebelah kiri dada, kemudian menjalar sampai dengan ke lengan kiri, bahkan sampai ke pundak, tembus ke belakang, itu perlu diwaspadai. Juga terasa berdebar secara tidak stabil, terjadi takikardi atau peningkatan denyut jantung secara konstan atau dalam jangka waktu yang lama, bukan karena aktivitas berlebih seperti olahraga, bukan karena sedang stres, tapi memang dalam kondisi sehari-hari pun detak jantung biasa cepat. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Ada juga permasalahan seperti adanya sesak. Ini ditandai dengan pada saat posisi tidur, pada saat malam hari itu seseorang biasanya tidak bisa tidur dalam posisi terlentang. Harus ditambahkan beberapa
beberapa bantal, 2 atau 3 bantal baru bisa nyaman dirasa di dada. Nah, kondisi yang seperti ini sebenarnya harus dicurigai apakah ada permasalahan di jantung. Nah, ada juga ciri lain yaitu terjadinya bengkak di area kaki. Nah, bengkak di area kaki ini adalah akumulasi dari cairan akibat dari tekanan jantung yang tidak normal. Lalu bisa juga ditandai dengan tidak bisa melakukan aktivitas secara maksimal, gampang lelah, gampang capek. Kemudian pada saat naik tangga atau melakukan aktivitas yang lebih berat itu dirasa sesak, seringkali nyeri dadanya timbul pada saat kegiatan berlebih. Bahkan pada saat tidak melakukan kegiatan yang berat sekalipun sering merasa ngos-ngosan gitu. Nah, rasa seperti itulah yang harus dicari tahu apakah memang ini normal atau memang ada sesuatu yang terjadi pada jantung. Karena normalnya jantung ini memiliki kompensasi ya. Jadi pada saat aktivitas berlebih dia mungkin bisa berdetak kencang tapi nanti akan stabil dengan sendirinya. Nah, kondisi seperti ini harus segera dicari tahu karena permasalahan jantung adalah permasalahan yang sangat berbahaya apabila dibiarkan. Karena seringkali penyakit jantung kardiovaskuler adalah penyakit yang beresiko dalam jangka waktu dekat atau lama itu bisa menjadi silent killer atau pembunuh secara diam-diam yang terjadi secara cepat. Bagaimana cara mengecek jantung supaya tahu apakah jantung kita sehat apa tidak? Jadi kita memang harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, medical check up ini bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan oleh dokter atau di laboratorium. Nah, yang pertama adalah melakukan pemeriksaan fisik. Dokter akan melakukan pemeriksaan atau pengecekan jantung secara fisik nanti dengan menggunakan alat ya, yang paling sederhana adalah stetoskop. Dengan menggunakan stetoskop tadi, dokter bisa mengecek secara auskultasi didengar apakah ada gangguan pada suara jantung, apakah ada bunyi jantung tambahan seperti murmur atau gelap, apakah ada gerakan jantung yang tidak stabil, atau apakah ada lubang atau masalah di sekat jantung. Itu sebenarnya bisa terdengar secara dini melalui auskultasi pada stetoskop tadi. Tapi tentunya hal tersebut terbatas karena sangat mengandalkan subjektivitas dari pendengaran dokter tersebut. Nah, untuk lebih objektif, nanti dokter akan menyarankan untuk melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan. Yang pertama dengan melakukan pemeriksaan EKG. EKG ini bisa mendeteksi apakah ada kelainan pada kelistrikan jantung, kemudian apakah ada pembesaran pada dinding jantung atau kelainan patologis lainnya. Lalu bisa juga dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Untuk ekokardiografi ini bisa lebih jelas lagi melihat apakah ada perubahan pada struktur jantung, apakah ada struktur jantung yang abnormal, anatomi jantung yang tidak normal, apakah ada kelainan pada pompa jantung. Nah, bisa juga dilakukan pemeriksaan treadmill atau sepeda statis untuk mengetahui apakah pada saat aktivitas yang berat, stres tubuh tersebut mempengaruhi kelistrikan pada jantung atau cara kerja jantung. Nah, biasanya beberapa orang bisa terlihat normal pada saat dilakukan pemeriksaan EKG atau echo, namun ditemukan adanya kelainan pada saat melakukan tes stres tadi dengan treadmill atau sepeda statis. Jadi memang perlu beberapa pemeriksaan agar secara akurat mendiagnosa apakah kelainan yang ada pada jantung. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk cek darah. Nah, pada cek darah ini akan ditemukan apabila seseorang mengalami sakit jantung, marker-marker penyakit jantung tadi akan sedikit meningkat. Jika sering bangun tidur berdebar, kapan saya harus ke dokter? Nah, prinsipnya kita harus mengetahui seperti apa sih tanda-tanda penyakit jantung. Ada beberapa tanda dan gejala kapan sih kita harus ke dokter. Yang pertama, tentunya pada saat jantung berdebar dengan sangat kencang dan hal tersebut terjadi terus-menerus. Memang jantung normalnya berdebar ya, namun tadi kan sudah disebutkan ada berapa sih angkanya, sekitar 60 sampai dengan 100 itu ambang maksimal. Apabila lebih dari itu disebut takikardi. Nah, takikardi tadi jika terjadi terus-menerus bukan karena stres atau karena sedang berlari atau aktivitas yang berat, itu sebenarnya tidak normal karena akan membuat otot jantung menjadi lelah. Nah, kerja jantung yang terlalu berlebihan akan menyebabkan kelainan pada dinding jantung dan kelistrikan jantung juga. Kemudian juga berdebar kencang yang disertai dengan keluhan lain seperti nyeri dada. Nyeri dada tadi yang dirasakan mungkin menjalar sampai dengan lengan sebelah kiri, menembus sampai dengan pundak belakang, atau ada keluhan lain seperti pandangan menjadi kabur, kemudian juga rasa seperti mau pingsan, lalu juga rasa tidak
tidak nyaman di dada, kemudian terengah-engah, tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Biasanya orang-orang dengan keluhan-keluhan seperti itu memang mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang bermasalah di jantungnya dan harus segera diperiksakan. Jangan menganggap hal tersebut sepele, karena penyakit jantung adalah penyakit yang sangat berbahaya dan bisa menjadi pembunuh nomor 1 jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Kemudian jika teman-teman memang sudah memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya, itu harus lebih waspada lagi dan melakukan pengecekan secara berkala. Kemudian apabila keluhan tadi sudah mempengaruhi aktivitas fisik sehingga teman-teman sulit untuk melakukan aktivitas fisik bahkan yang ringan sekalipun, itu juga harus diwaspadai dan dicari tahu sumber utama sehingga dapat dilakukan tata laksana dengan baik. Jika rasa berdebar saya disebabkan oleh gangguan kesehatan mental, apa yang harus saya lakukan? Permasalahan mental adalah permasalahan yang bisa mempengaruhi berbagai macam kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Tapi yang paling utama yaitu kesehatan jantung. Nah, di sini kita harus bisa mengelola stres yang paling utama. Setiap manusia pasti memiliki ambang stresnya masing-masing. Tapi setiap manusia harus memiliki cara mengelola stres agar stres tersebut tidak menjadi penyakit. Karena ada beberapa hormon yang dikeluarkan pada saat kita stres. Contohnya adalah hormon kortisol. Nah, apabila kita bisa mengelola stres dengan baik, tentunya pelepasan hormon tadi tidak akan menyebabkan kelainan pada organ, salah satunya adalah organ jantung. Teman-teman juga harus bisa melakukan aktivitas fisik yang baik agar kesehatan mental juga dapat terjaga. Hindari melakukan kegiatan yang menyebabkan kelelahan secara terus-menerus. Tentu apabila tubuh juga mengalami aktivitas fisik yang berat tanpa istirahat yang cukup, akan berpengaruh terhadap kesehatan mental. Jangan lupa istirahat yang cukup. Seberat apapun dan sepadat apapun kegiatan teman-teman, harus dicukupkan waktu istirahat minimal 6 sampai dengan 8 jam sehari. Karena selain tubuh yang harus mendapatkan istirahat, mental, jiwa juga harus mendapatkan waktu untuk rehat sejenak dari segala macam kepenatan yang ada di aktivitas sehari-hari. Dengan mental dan jiwa yang sehat, tentu fisik juga akan mengikuti. Kemudian jika dirasa kesehatan mental teman-teman ada masalah, jangan ragu untuk konsultasi kepada psikolog atau kepada dokter psikiatri agar mendapatkan saran yang baik dan terapi yang tepat sehingga tidak berlarut-larut. Karena tadi sudah disampaikan ya bahwa penyakit mental juga tidak hanya berhubungan dengan kesehatan jiwa saja, tapi juga bisa berakibat kepada kesehatan kita yang akan kurang baik tentunya. Pokoknya sobat kata dokter, kalau kamu merasa ada yang tidak beres, apalagi kalau soal jantung berdebar keras dengan tidak normal, misalnya sedang tidak berolahraga, lebih baik langsung berkonsultasi ke dokter saja untuk mendapatkan diagnosa yang lebih baik. Karena kalau dibiarkan dan ternyata berbahaya, itu bisa mengancam jiwa. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.